Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada hadis maudhu pada slide yang ke-6, 7, 8, dan 9. Yang pada slide ke-6 yaitu tentang mal mauqifu minal hadisil maudhu, yaitu tentang status dari hadis maudhu. Para ulama berpendapat dalam menentukan status dari hadis maudhu ini, apakah bagian hadis atau bukan. Dalam hal ini terdapat dua golongan, yaitu kelompok yang pertama diwakili oleh Ibnu Salah, yang kelompok dua diwakili oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Untuk yang pertama yang diwakili oleh Ibnu Salah dan diikuti jumhur muhaddisin berpendapat bahwa hadis maudhu merupakan bagian hadis dhaif yang jelek, yang paling jelek dan jahat. Untuk yang kedua dari Ibnu Hajar Asqalani yang berpendapat bahwa hadis maudhu bukan termasuk hadis Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-7, yaitu tentang mal hukmu indama kharajul hadisil maudhu, yaitu tentang hukum meriwayatkan hadis maudhu. Secara mutlak meriwayatkan hadis maudhu ketika sudah mengetahui hadis itu palsu dan kita meriwayatkan, itu mendapat dosa. Tapi kalau bagi mereka yang meriwayatkannya dengan tujuan untuk memberitahu pada orang lain bahwa hadis ini adalah palsu, menerangkan kepada mereka meriwayatkannya atau membacakannya, maka tidak ada dosa padanya. Dan mereka tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkan atau mereka mengamalkan, maka hadis tersebut karena tidak tahu, maka tidak ada dosa baginya. Itu hukum meriwayatkan hadis maudhu. Untuk selanjutnya pada slide ke-8 yaitu tentang mal mustawiyat minal hadisil maudhu, yaitu tentang tingkatan-tingkatan hadis maudhu. Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan bobot kemaudhuan atau kepalsuan. Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan pendekatan atau metode penilaian. Menurut Imam Az-Zahabi, hadis maudhu mempunyai 3 tingkatan, yaitu hadis maudhu yang nilai kemaudhuannya disepakati secara bulat oleh muhaddisin. Yang kedua, hadis maudhu yang nilai kemaudhuannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama, bukan kesepakatan bulat seluruh ulama. Yang ketiga, hadis maudhu sebagian muhaddisin lain menilai hadis yang dusta. Status periwayatan hadis maudhu yaitu 1. Status perebutan membuat hadis. Yang kedua, status berdusta terhadap Rasulullah. Yang ketiga, status pembuat dusta terhadap Rasulullah. Yang keempat, status riwayat hadis maudhu. Yang kelima, status pengalaman hadis maudhu. Untuk selanjutnya pada slide ke-9 yaitu tentang 5 rifati ma qawaidul lil alimi al hadisil maudhu. Kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Ada beberapa patokan yang bisa dijadikan alat mengidentifikasi bahwa hadis itu palsu atau maudhu, di antaranya yang pertama dalam sanad, yang kedua dalam matan. Yang pertama dalam sanad yaitu perawi itu terkenal dusta atau seorang pendusta. Yang kedua ada qarina atau dalil yang menunjukkan kebohongannya, hadis itu bohong gitu. Seperti menurut pengakuannya ia meriwayatkan dari seorang syekh tapi ternyata ia belum pernah bertemu secara langsung. Yang ketiga, meriwayatkan hadis sendirian sementara diri rawi dikenal sebagai pembohong, serta pendorong-pendorong yang mendorongnya kepada membuat hadis. Yang keempat, yaitu qarinah-qarinah yang berpanutan dengan tingkah lakunya. Untuk yang kedua, dalam matan. Yang pertama, buruknya redaksi hadis, padahal Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat fasih dalam berbahasa. Yang kedua, maknanya rusak. Yang ketiga, matanya bertentangan dengan akal atau kenyataan, bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lebih kuat atau ijma'. Matanya menyebutkan janji sangat besar atas perbuatannya yang kecil atau ancaman yang sangat besar.
Yang kelima, sesuai hadis dengan mazhab yang dianut oleh rawi, seperti rawi itu pula orang yang sangat fanatik kepada mazhabnya. Yang keenam yaitu mengandung atau menerangkan urusan yang menurutnya kalau ada dinukilkan oleh orang ramai. Yang ketujuh, hadis yang bertentangan dengan kenyataan sejarah yang benar-benar terjadi pada masa Rasulullah. Yang terakhir yaitu hadis yang terlalu melebih-lebihkan salah satu sahabat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk slide ke 6, 7, 8, dan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.